Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan semangat. Bertemu lagi dengan Bu Ismi di video pembelajaran spreadsheet, dan kali ini kita memasuki materi baru yaitu rumus date and time. Apa saja sih materinya? Yuk simak videonya. Seperti namanya, fungsi date and time digunakan untuk melakukan pengolahan data berupa tanggal dan waktu. Untuk memasukkan tanggal dapat menggunakan garis miring atau tanda hubung strip. Sedangkan untuk waktu menggunakan tanda titik dua. Seperti berikut, dan contohnya yang pertama ada short date. Di situ 20/10/2020, maksudnya adalah tanggal 20 bulan 10 dan tahun 2020. Untuk long date-nya itu dijabarkan 20 Oktober 2020. Untuk short time-nya itu jam 20 menit 02, dan untuk long time-nya itu ditambahkan detik, berarti jam 20 menit 2 dan detik 17. Fungsi pertama yang akan kita bahas dalam video ini adalah fungsi date. Fungsi date digunakan untuk membuat penanggalan yang data tanggalnya terletak pada beberapa sel. Seperti contoh, misalnya data tanggal, data bulan, dan data tahun dipisah dalam beberapa sel dan ingin dijadikan satu sel untuk pembuatan tanggal, maka digunakan fungsi date ini. Dan penulisan rumusnya yaitu sama dengan date buka kurung year untuk tahun, titik koma month untuk bulan, dan titik 2 day untuk tanggal, lalu tutup kurung. Nah, perhatikan contoh berikut. Di sini ada data tanggal, bulan, dan tahun, lalu ingin dijadikan satu sel untuk pembuatan tanggal. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, klik sel pada sel D2, klik insert function pada kategori date and time, pilih date, lalu klik OK. Dan klik sel C2 untuk mengisi year, klik sel B2 untuk mengisi month, dan klik sel A2 untuk mengisi day. Dan setelah itu, klik OK. Berikut adalah tampilan pada saat kita menggunakan fungsi date. Yang di nomor 1 itu adalah pemilihan pada menu insert function, dan di kolom 2 adalah pada saat kita mengisi range, dan yang ketiga itu adalah hasil setelah kita menginput fungsi date. Fungsi yang kedua adalah fungsi day. Fungsi D digunakan untuk mengambil angka tanggal dari data tanggal. Bentuk penulisan fungsi D yaitu sama dengan D buka kurung serial number tutup kurung. Nah, di sini ada contoh dari penggunaan fungsi D. Misalkan terdapat data tanggal yang secara lengkap dalam satu sel. Misalnya di dalam satu sel tersebut ada tanggal, bulan, dan tahun. Lalu kita ingin mengambil data tanggalnya saja, maka kita gunakan fungsi D ini. Langkah-langkah untuk menggunakan fungsi day seperti gambar pada 01 tersebut, yaitu klik sel D3 untuk menempatkan hasil dari fungsi day. Yang kedua, klik insert function, dan pada kategori date and time, pilih day lalu klik OK. Setelah itu, klik sel D2 untuk serial numbernya dan klik OK. Gambar 2 dan gambar 3 tersebut menunjukkan langkah-langkah untuk melakukan fungsi day. Silahkan dicoba ya anak-anak. Fungsi ketiga yaitu fungsi month. Jika fungsi D digunakan untuk mengambil angka tanggal, maka fungsi month digunakan untuk mengambil angka bulan dari suatu data tanggal. Bentuk penulisan fungsi month adalah sebagai berikut sama dengan month, buka kurung serial number, tutup kurung. Selanjutnya ada contoh soal untuk penggunaan fungsi month. Data yang tersebut itu masih sama ya seperti fungsi day tadi, namun di sini kita akan mencari angka bulan dari data yang ada di sel D2. Caranya adalah klik pada sel D4 untuk menempatkan hasil dari fungsi month, lalu klik insert function, pilih month, dan klik OK. Setelah itu klik sel D2 untuk serial numbernya. Setelah itu klik OK, maka hasilnya akan tampil 10 pada sel D4 untuk menunjukkan bulan 10 dari tanggal di sel D2. Fungsi keempat adalah fungsi year.
Fungsi year digunakan untuk mengambil angka tahun dari data tanggal. Bentuk penulisan fungsi year adalah sebagai berikut, yaitu sama dengan year, buka kurung, serial number, tutup kurung. Dan perhatikan contoh berikut ini. Dengan contoh yang sama, yaitu pada data di sel D2, kita akan mengetahui berapa sih angka tahun pada sel tersebut. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menggunakan fungsi year yaitu yang pertama, klik pada sel D5 untuk menempatkan hasil dari fungsi year. Lalu klik insert function, pilih year pada kategori date and time, lalu klik OK. Setelah itu klik sel D2 untuk serial numbernya dan klik OK, maka hasilnya tampil seperti berikut. Diperoleh data tahun yaitu tahun 2020 dari sel D2. Oke anak-anak, Ibu akan memberikan tutorial bagaimana caranya menggunakan fungsi date pada Microsoft Excel atau pada spreadsheet. Seperti yang sudah Ibu berikan penjelasannya bahwa langkah-langkah untuk menggunakan fungsi date, yang pertama adalah kita klik dulu sel mana yang ingin kita tempatkan fungsi date tersebut. Untuk di contoh ini kita tempatkan di sel D2 ya, maka kita klik sel D2, lalu pilih insert function. Nah, di sini untuk kategorinya pilih date and time, lalu pilih fungsi date. Setelah itu kita klik OK. Nah, jika sudah OK, kita bisa mengisikan untuk range-nya. Pertama year itu adalah tahun, kita klik sel C2. Month-nya untuk bulan kita isi sel B2 dan day-nya atau tanggal atau hari ini kita klik sel A2. Setelah itu kita klik OK. Nah anak-anak, ini formatnya ini sesuai dengan pengaturan laptop kalian ya. Jadi di laptop kalian itu menggunakannya bahasa apa, bahasa Indonesia kah atau Inggris kah. Nah jadi format penanggalan ini akan tergantung pada format penanggalan kalian yang bisa kalian atur di control panel. Kalau tadi kan contohnya itu kan garis miring ya, 20 garing 10 garing 2020. Nah kalau yang keluarnya hasil seperti ini, bagaimana sih caranya supaya bisa kalian gunakan format seperti yang ada di PPT Ibu yang pakai garis miring, bukan pakai strip seperti ini. Oke, Ibu akan memberikan contoh bagaimana caranya merubah format tanggal di laptop kalian. Oke anak-anak, bisa dilihat ya di sini masih menggunakan strip untuk penanggalannya. Ketika kalian ingin merubah menjadi garis miring, kalian buka di control panel. Nih, Ibu sudah buka control panelnya. Lalu di bagian region, di sini ada change date, time, or number formats. Kalian klik. Nah, di pilihan short date di sini ada ya, contohnya DD, MM, YY. D itu untuk date, month, dan year. Nah, sekarang kalian bisa pilih cari nih, kira-kira yang garis miring ada enggak, tapi yang tanggalnya ada di depan. Nah, di sini tuh adanya yang bulannya ada di depan, enggak ada yang tanggalnya. Berarti di sini adalah masih menggunakan format penanggalan English United States. Berarti supaya mau tanggalnya di depan yang formatnya DD garing MM garing YY, kalian harus ganti dulu nih formatnya menjadi format Indonesia supaya penanggalannya juga sesuai dengan penanggalan di Indonesia gitu kan. Kita klik. Setelah itu, nah di sini sudah ya, jadi date-nya di depan, lalu ada bulan, lalu ada tahunnya. Setelah sudah, kalian klik OK. Nah, maka nanti format penanggalannya akan berubah menjadi garis miring seperti ini. Paham ya? Selanjutnya Ibu akan memberikan tutorial bagaimana caranya menggunakan fungsi day, fungsi month, dan fungsi year. Di sini kita akan mengambil satu-satu dari, misalkan kita punya data tanggal nih, ada bulan, ada tahun, dan ada tanggalnya. Tapi kita mau ngambil cuma salah satunya aja, berarti kita akan menggunakan fungsi ini nih. Yang pertama fungsi day, berarti kita akan mengambil angka tanggal pada suatu kalender tanggal gitu ya. Nah caranya kalian tempatkan kursornya pada sel yang ingin dipilih, lalu klik insert function. Pada kategori date and time kalian pilih day, karena kita akan mengambil data tanggal. Kalau sudah diklik OK, nah untuk serial numbernya adalah sel yang berisikan data tanggalnya yang sudah lengkap dari bulan, tanggal, tahun gitu ya. Karena di sini adanya sel D2, maka kita pilih sel D2. Setelah itu klik OK. Nah sudah benar ya, berarti dari 20 Oktober 2020 data tanggalnya adalah tanggal 20. Selanjutnya adalah untuk bulannya. Nah, kalau sudah bulannya sebenarnya kita bisa ya klik manual sama dengan man gitu ya. Kalau tadi kan pakai insert function, kalau ini langsung aja mungkin. Boleh pakai cara yang manapun. Sesimpel mungkin. Nah, bener ya, bulannya adalah bulan 10 nih, bulan Oktober. Lalu untuk year misalkan mau pakai insert function lagi, boleh silahkan klik insert function. Lalu kita pilih year. Nah, untuk tahun
Setelah itu kita klik OK, serial numbernya tetap D2 ya, karena ini data sumbernya. D2, setelah itu klik OK, muncullah tahun 2020. Seperti ini nak penggunaan cara fungsi day, fungsi month, dan fungsi year pada Microsoft Excel. 5. Fungsi time. Selain fungsi yang berhubungan dengan tanggal, ada juga fungsi yang berhubungan dengan jam ataupun waktu. Fungsi time ini digunakan untuk membuat waktu yang data waktunya terletak pada beberapa sel. Bentuk penulisan fungsi time yaitu sama dengan time, buka kurung, hour untuk data jam, titik koma minute untuk data menit, dan titik koma second untuk data detik. Lalu perhatikan contoh soal berikut. Di sini data jam, menit, dan detik terpisah menjadi beberapa sel dan akan kita gabungkan menjadi satu sel menggunakan fungsi time. Berikut adalah langkah-langkah yang akan dilakukan untuk menggunakan fungsi time. Yang pertama, klik pada sel D2 untuk menempatkan hasil dari fungsi time, lalu klik insert function, pilih time pada kategori date and time, lalu klik OK. Kemudian klik sel A2 untuk mengisi hour, klik sel B2 untuk mengisi minute, klik sel C2 untuk mengisi second, lalu klik OK. Maka akan tampil data di sel D2 sesuai dengan fungsi yang kita inginkan, yaitu fungsi waktu yang ada dalam satu sel. 6. Fungsi minute. Fungsi minute digunakan untuk mengambil angka menit saja dari data waktu. Bentuk penulisan fungsi minute adalah sama dengan minute, buka kurung, serial number. Perhatikan contoh soal berikut. Setelah tadi kita menggunakan fungsi time, sekarang kita akan menggunakan fungsi minute untuk mengambil data menit dari data yang sudah ada di sel D2. Maka langkah-langkahnya adalah klik sel pada sel D3 untuk mengisi atau menempatkan fungsi minute tersebut. Lalu setelah itu klik insert function, pilih minute pada kategori date and time, lalu klik OK. Setelah itu, klik sel D2 untuk serial numbernya. Setelah sudah, maka kalian klik OK. Nah, jika sudah, akan tampil muncul data minute atau menit dari data sel D2 yang tadi sudah kita gunakan fungsi time. Oke, mungkin ada yang bingung kenapa harus menggunakan fungsi menit lagi, sedangkan di sel B2 itu sudah ada data untuk menit tersendiri. Nah, anak-anak, kapan sih kita menggunakan fungsi menit ini? Fungsi menit ini digunakan ketika data yang kita miliki adalah data seperti pada sel D2. Misalkan kita memiliki data sel seperti D2 itu jumlahnya ratusan dan kita hanya ingin mengetahui data menitnya saja, maka kita bisa menggunakan fungsi menit ini gitu. Jadi, fungsi ini digunakan untuk mengefisiensikan waktu pada saat kita membutuhkan data-data tertentu jika memang dibutuhkan. 7. Fungsi second. Sama halnya seperti fungsi minute, fungsi second ini digunakan untuk mengambil, kalau yang ini angka detik saja, kalau menit kan tadi untuk mengambil angka menit. Nah, untuk yang ini mengambil angka detik dari data waktu. Bentuk penulisannya yaitu sama dengan second, buka kurung, serial number. Dan perhatikan contoh berikut. Dengan data yang sama, kita ingin mengetahui berapa sih data detik dari data yang terdapat pada sel D2. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menggunakan fungsi second. Langkah yang pertama yaitu klik pada sel D4 untuk menempatkan hasil dari fungsi second tersebut. Lalu klik insert function, pilih second pada kategori date and time, lalu klik OK. Setelah itu klik sel 2 untuk mengisi serial number, lalu kalau sudah kalian klik OK. Dan muncul angka data detik dari tanggal yang terdapat pada sel D2. 8. Fungsi hour. Fungsi yang terakhir dari materi ini yaitu fungsi hour. Fungsi ini digunakan untuk mengambil angka jam saja dari data waktu. Bentuk penulisan fungsi hour yaitu sama dengan hour, buka kurung, serial number. Dan perhatikan contoh soal berikut. Dengan data yang sama seperti fungsi sebelumnya, kita ingin mengetahui berapa sih data jam dari data yang terdapat pada sel D2. Sama seperti langkah-langkah pada fungsi sebelumnya, kita langsung saja arahkan kursor pada sel yang diinginkan untuk menempatkan fungsi hour, yaitu di sel D5. Setelah itu, kalian klik insert function,
pilih hour pada kategori date and time, lalu klik OK. Setelah itu untuk mengisi serial number, kalian mengklik sel D2, setelah itu klik OK. Maka akan tampil hasil dari fungsi hour, yaitu jumlah jam yang terdapat pada data yang ada pada sel D2. Jika kalian ingin menggunakan 8 fungsi yang tadi, selain menggunakan insert function, kalian bisa mengetikkan secara manual, namun dengan catatan ketika mengetikkan secara manual, kalian harus memasukkan serial number atau range yang tepat sesuai dengan rumusan fungsi-fungsi tersebut. Selanjutnya, kita akan mempelajari fungsi time. Kalau sebelumnya adalah fungsi date untuk format penanggalan, sekarang adalah fungsi waktu untuk format jam. Nah, di sini sudah ada data jam, menit, dan detik. Lalu kita ingin menggunakan data ini untuk kita gabungkan di satu fungsi waktu ya. Nah, kenapa sih harus pakai fungsi? Karena ini masih satu ya datanya. Tapi kalau misalkan datanya sudah banyak, sudah ratusan, itu kan kita perlu menggunakan fungsi supaya kerja kita lebih efisien seperti itu. Nah, seperti biasanya kita gunakan insert function. Di sini sudah date and time, lalu kita cari karena kita mau menggunakan fungsi waktu adalah time. Oke. Lalu oke. Hour-nya adalah jam, berarti ini sel A2, minute-nya adalah menit, sel B2, lalu second atau detik untuk sel C2. Kita klik oke. Nah, kenapa sih di sini formatnya seperti ini? Lagi-lagi kita akan merubahnya di control panel seperti langkah-langkah yang tadi kita mengubah tanggal. Caranya sama, cuma yang membedakan adalah kita mengatur di waktunya gitu. Oke, sekarang Ibu akan mencontohkan bagaimana caranya merubah format waktu seperti tadi kita merubah format tanggal ya. Caranya sama, yaitu menggunakan control panel, lalu klik region. Di sini formatnya English lagi ya, United States. Sebenarnya tanpa merubah, kita bisa lihat dulu di sini. Kalau memang misalkan ada yang sesuai dengan format yang kita inginkan, kita tidak perlu merubah ini ya. Misal kan kita maunya jamnya itu tidak ada keterangan AM atau PM-nya. Maka di sini kita pilih yang ini yang atas atau yang paling bawah, yang H-nya 1 dan hanya 2 atau H-nya 1 tanpa yang double T ini. Kalau double T kita klik, maka nanti akan muncul keterangan AM atau PM-nya seperti yang tadi di Excel. Nah, untuk bedanya H double dan H-nya cuma 1, ini kalau misalnya jamnya itu di bawah jam 12, di bawah jam 10, itu kan angkanya cuma 1 ya. Nah, kalau double H ini berarti nanti akan muncul 0, misalkan jam 9 berarti 09. Kalau misalkan yang kita pilih ini berarti nanti munculnya cuma 9, kayak gitu. Boleh pakai yang mana aja, tapi kita coba untuk pakai yang ini aja ya, yang kalau misalkan di bawah jam 10 angkanya tetap 2 digit gitu. Kalau sudah kita klik. Nah, di sini yang long time-nya masih ada double T-nya ya. Sekarang kita rubah juga sekalian, berarti yang ini. Oke. Nah, di sini tuh sudah ada contohnya sebenarnya. Sebelum kita mengklik OK, sudah ada contohnya seperti ini gitu. Jadi, kita bisa lihat dulu sudah sesuai atau belum dengan yang kita inginkan. Kalau sudah, klik OK. Nah, ini dia tampilan untuk time sesuai dengan PPT yang sudah Ibu berikan. Setelah fungsi time, ada juga fungsi minute, fungsi second, dan fungsi hour untuk mengambil data masing-masing, data penggalan dari data time gitu ya. Oke, data yang pertama adalah untuk mengambil data menitnya nih dari suatu waktu atau suatu time gitu ya. Caranya adalah klik insert function, lalu jangan lupa kategorinya adalah date and time dan pilih minute untuk mengambil menit. Lalu kalau sudah klik OK, serial numbernya adalah sel yang berisikan data waktu secara lengkap, yang ada jamnya, ada menitnya, dan ada detiknya. Kalau sudah klik OK. Nah, 50 ini adalah menitnya, benar nggak? Benar ya, karena di sini data yang tengah-tengah ini data menit, isinya 50. Lalu setelah fungsi minute ada fungsi second. Second itu untuk data detik ya. Caranya sama, cuma bedanya kita pakainya fungsi second. Oke, serial numbernya D2. Nah, dan yang terakhir adalah fungsi hour untuk mengambil data jam. Nah, boleh kalian ketikkan secara manual, hour, buka kurung, sel D2, tutup kurung, oke. Nah, ini dia penggunaan fungsi minute, fungsi second, dan fungsi hour pada Microsoft Excel.
Nah itu dia anak-anak penjelasan Ibu mengenai fungsi date and time pada materi kita di spreadsheet kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dan dapat kalian praktikkan di rumah dengan mudah ya. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran Ibu. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.